Sejak Haji Wada usai, suasana Madinah terasa menyimpan kegelisahan tersembunyi. Tanda-tanda bahwa Rasulullah akan meninggalkan dunia ini semakin nyata. Beliau telah menuntaskan pesan-pesan penting, menegaskan larangan menjadikan kubur Nabi sebagai berhala, mewanti-wanti agar jangan berlomba-lomba mengejar dunia, menegakkan manasik haji yang lengkap. Dan kini, memasuki minggu terakhir kehidupan beliau, sakitnya semakin parah. Pada bulan Syafar tahun ke-11 Hijriah, tepat di akhir bulan, Rasulullah mulai merasakan panas di kepalanya. Sakit kepala ini tidak seperti biasanya, terasa seolah membakar. Namun beberapa hari pertama, beliau masih tegar. Beliau melaksanakan sholat berjamaah, walaupun dengan kepala diikat karena nyerinya luar biasa. Rasa panas menjalar ke sekujur tubuh, membuat keringat mengucur, namun dengan semangat juang menahan rasa sakit, beliau masih berdiri di barisan imam. Rasulullah menahan perih di dahi setelah sholat subuh. Alangkah panasnya sakit ini. Siapa yang punya kain dingin atau air sejuk? Kepalaku seakan terbakar. Sahabat-sahabat di sekelilingnya, termasuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, terlihat memapah beliau keluar masjid. Mereka cemas, sebab tak pernah mereka lihat Rasulullah sedemikian letih. Beberapa kali, dahi beliau dibasuh dengan kain dingin, menandakan panas yang terus mendidih. Waktu berlalu, sakit beliau yang mulanya dianggap ringan, malah terus memburuk. Sehingga di masa-masa inilah minggu terakhir kehidupan sang Nabi benar-benar mengharu biru hati para sahabat. Selama ini Rasulullah biasa membagi hari untuk setiap istri-istrinya secara adil. Namun ketika sakit kian memuncak, beliau tak henti bertanya, "Besok giliran istri siapa? Lusa aku di rumah siapa?" Seolah menanti giliran tanpa bisa menahan kesakitan. Istri-istrinya menyadari maksud pertanyaan itu. Rasulullah ingin menetap di satu rumah saja, agar perawatannya lebih mudah, bukan berpindah-pindah. Rasulullah menatap istri-istrinya dengan tatapan mengharap, "Di mana giliran saya besok? Di mana giliran saya besok?" Para istri Nabi pun bermusyawarah. Mereka mencintai Nabi, rela berkorban demi kebaikannya. Semua pun sepakat agar beliau tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha saja, demi meringankan beban berpindah-pindah di tengah sakit. Ummu Salamah menyentuh tangan Aisyah, menahan sedih. "Kami rela. Bawalah beliau ke rumahmu. Engkau masih muda dan kuat mengurusnya." Akhirnya Rasulullah dipindahkan ke rumah Aisyah. Perpindahan ini dilakukannya dengan penuh keharuan, karena beliau begitu lemah hingga butuh dipapah oleh para sahabat. Setiba di kamar Aisyah, beliau dibaringkan di suatu tempat yang nyaman. Walau tetap panas dan pusing tak terelakkan. Di sanalah pada minggu terakhir Aisyah menemaninya siang dan malam. Ia membacakan surat-surat Al-Mu'awwizat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, juga doa-doa perlindungan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Kemudian Aisyah meniupkan bacaan itu dengan lembut dan mengusapkan ke tubuh Nabi menggunakan tangannya. Ia berharap keberkahan dari doa tersebut meredakan sedikit derita. Aisyah dengan suara terseduh sambil mengusap dada Rasulullah. "Bismillah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, sembuhkanlah nabimu, jangan pisahkan kami darinya." Tangisan Aisyah kadang meluruh ketika melihat Rasulullah mengerang pelan menahan sakit. Tetapi beliau tetap menenangkan. "Tenanglah wahai Aisyah, semua ketetapan Allah pasti baik." 5 hari sebelum wafat, tepatnya di rentang awal Rabiul Awal, kondisi Rasulullah kian memuncak. Demam menggila, rasanya makin mengguncang kepala. Beliau tak kuasa menahan panas, lalu memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air ke tubuhnya. Kabar ini tersebar di antara sahabat yang berjaga di depan pintu rumah Aisyah. Rasulullah dengan suara lirih memanggil Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, tolong mintalah air, siramkan padaku, kepalaku serasa terbakar." Para sahabat pun menyiapkan air dalam bejana besar, lalu menyiramkannya ke tubuh Nabi. Beliau meminta terus disiram hingga tubuhnya menggigil kedinginan. Kemudian berkata, "Cukup, cukup," seolah merasakan sedikit kelegaan sementara. Selepas itu secara menakjubkan beliau merasa sedikit baikan, walau hanya sesaat. Seketika beliau memaksakan diri keluar ke masjid, kepala masih diikat. Para sahabat terperangah melihat beliau datang.
Berbondong, mereka mengerumun, menanyakan kondisi. Di mimbar beliau duduk, menenangkan orang-orang yang mengelilinginya. Di atas mimbar, suara Nabi terdengar serak. Pertama, beliau melaknat perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Kedua, beliau mewanti-wanti agar jangan sampai kuburnya dijadikan berhala. Rasulullah seraya menatap umat, mata berkaca-kaca, laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai masjid. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Lalu beliau melakukan sesuatu yang menggetarkan hati. Meminta siapapun yang merasa pernah dicaci atau disakiti olehnya agar membalas. Seolah-olah beliau tak ingin menanggung beban interaksi duniawi ketika berpulang ke hadirat Allah. Rasulullah, jika aku pernah memukul, caci, atau mengambil sesuatu dari kalian, balaslah sekarang. Jangan tuntut aku di akhirat. Hening menyergap masjid. Tak satu pun berani maju, karena mereka tahu betapa lembutnya akhlak Nabi. Namun tangis haru mengalir. Lalu beliau turun dari mimbar, menunaikan salat zuhur dengan dikasyar karena sakit. Selesai salat, beliau kembali ke mimbar menyampaikan khutbah. Kali ini memuji Abu Bakar. Rasulullah, orang yang paling banyak melindungi aku dalam persahabatan dan hartanya ialah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Rabbku, pasti Abu Bakar yang kupilih. Tapi cukuplah persaudaraan Islam dan kasih sayang. Semua pintu ke masjid ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Seketika Abu Bakar menangis, hatinya bergetar mendengar pujian luar biasa itu. Orang-orang di sekitar pun menitikkan air mata, menyadari kedekatan hati Nabi dengan Abu Bakar. Hari Kamis, 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah. Sakit beliau semakin berat. Beliau merasakan perlu menuliskan wasiat agar umat tidak tersesat setelahnya. Rasulullah berucap di hadapan beberapa sahabat, menahan nyeri. Mari berkumpul, akan kutuliskan wasiat untuk kalian, agar kalian tidak tersesat sepeninggalku. Sahabat tokoh pun hadir, di antaranya Umar bin Khattab. Melihat keadaan Nabi sangat lemah, Umar berkata, sesungguhnya sakit beliau sangat parah. Kita sudah punya Al-Quran, cukuplah bagi kita Al-Quran. Sontak timbul perbedaan pendapat di kalangan yang hadir. Ada yang bersikeras agar Rasulullah menulis wasiat, ada pula yang setuju dengan pendapat Umar. Di tengah kebingungan itu, Rasulullah meminta mereka beranjak dan tak memperpanjang perdebatan. Rasulullah menyuruh mereka pergi, napas berat. Pergilah, jangan kalian berselisih di hadapanku. Meski wasiat tertulis tak jadi dibuat, beliau tetap memberi 3 pesan penting. Pertama, mengeluarkan Yahudi, Nasrani, dan musyrikin dari Jazirah Arab. Kedua, meneruskan pengiriman delegasi utusan seperti yang biasa beliau lakukan. Ketiga, pesan ketiga tidak jelas, tapi diyakini berisi perintah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, atau meneruskan pasukan Usamah, atau wasiat tentang salat, atau tentang memperhatikan budak. Suasana sedih menyesak. Rasulullah ingin menulis pesan, tetapi keadaan tak mengizinkan. Para sahabat merasakan aura perpisahan yang begitu dekat. Meski sakit, Rasulullah tetap berusaha menjadi imam salat. Bahkan pada hari itu Kamis, beliau masih memaksakan salat maghrib sebagai imam dengan membaca surat Al-Mursalat. Tapi di salat Isya, kondisinya ambruk, tak mampu bangkit. Aisyah dengan cemas melihat Nabi terbaring. Ya Rasulullah, orang-orang menantimu di masjid. Rasulullah, apakah mereka sudah salat? Aisyah, belum, mereka menunggumu. Beliau pun minta air untuk mandi, berharap sembuh sementara. Sesudah mandi beliau pingsan. Setelah sadar bertanya lagi, apakah mereka sudah salat? Hal itu terulang sampai 3 kali, dan tiap kali gagal. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan Abu Bakar menjadi imam. Beliau menolak saran Aisyah agar Abu Bakar diganti, menegaskan, Rasulullah, kalian ini seperti wanita-wanita di zaman Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami salat. Aisyah sebenarnya takut umat menjadi sedih jika Abu Bakar menggantikan Nabi, karena suaranya akan bercampur tangis, membuat jamaah pilu. Namun Rasulullah tetap kukuh. Maka di hari-hari tersisa, Abu Bakar menjadi imam selama total 17 kali salat hingga wafatnya Nabi. Seiring malam demi malam berlalu, Rasulullah kian lemah. Di rumah Aisyah,
Istri-istrinya dan beberapa sahabat kadang menengok, memohon doa, masing-masing menitikkan air mata karena ngeri membayangkan perpisahan. Suatu malam, saat demam memuncak, Rasulullah berbisik pada Aisyah. Rasulullah melemah. Aisyah, di manakah giliran besok? Apakah besok aku masih di sisimu? Aisyah menekan tangis. Engkau tetap di sini wahai Rasulullah, jawabnya. Dadanya bergemuruh menahan haru. Ia pun mengusap dahi Nabi, menyenandungkan zikir lembut. Sesekali beliau mengerang menahan panas. Aisyah tak tahan, air mata mengalir. Duhai Nabi Allah, seandainya kami bisa menanggung sakit ini untukmu, tolong jangan paksa dirimu. Rasulullah menyeka air mata Aisyah. Sabar wahai Aisyah, waktu itu dekat. Aku memilih Ar-Rafiq Al-A'la. Penuturan memilih Ar-Rafiq Al-A'la menambah kesedihan Aisyah. Baginya suami yang dicintainya ini sudah bersiap menuju pertemuan dengan Allah. Beberapa sahabat sempat berharap mungkin saja Rasulullah akan sembuh mendadak sebagaimana di masa sakit biasa. Namun setiap kali mereka melihat kondisinya, harapan itu luruh. Dalam suasana menegangkan, banyak di antara mereka diam-diam menitikkan air mata di halaman rumah Aisyah. Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas kadang membantu memapah beliau ke masjid jika sekiranya Nabi merasa sanggup. Umar dan sahabat lain berjaga di sekitar, menangkis kerumunan agar Nabi tidak lelah meladeni banyak tamu. Di saat itu pula, Rasulullah sempat menegur sahabat-sahabat yang khawatir berlebihan. Tidak mengapa, Allah lah yang menyembuhkan. Namun raut wajahnya tidak lagi menyiratkan pemulihan. Angin kian berhembus seolah menandakan perpisahan. Menjelang hari-hari puncak sakit, Rasulullah menegaskan beberapa pesan inti, tak jauh dari wasiat utama. Pertama, larangan keras menjadikan kuburan beliau sebagai tempat pemujaan. Kedua, memprioritaskan salat. Beliau berkali-kali menekankan, jagalah salat, jagalah salat. Ketiga, memerintahkan pengusiran kaum musyrik dari Jazirah Arab agar kemurnian tauhid terjaga. Keempat, meneruskan delegasi utusan yang telah dirintis, termasuk pasukan Usama. Situasi Madinah semakin sendu. Orang-orang menahan napas setiap ada kabar dari rumah Aisyah. Apakah Nabi sudah segar? Apakah beliau tadi malam tak sadarkan diri lagi? Sebagian pedagang di pasar menutup toko lebih awal, ingin memantau kondisi. Abu Bakar sempat memohon izin ke Sun, tempat tinggalnya beberapa saat, mengira kondisi Nabi mulai stabil. Umar sering datang memeluk Ali bin Abi Thalib atau sahabat lain, bertanya cemas, bagaimana keadaan Nabi? Semua menegaskan satu kesimpulan, situasi kian genting, meski di depan publik mereka berusaha tegar. Inilah minggu terakhir Rasulullah, tempat di mana sakit beliau bertambah parah, permintaan beliau untuk pindah ke rumah Aisyah dikabulkan, surat Al-Mu'awwizat dibacakan di sisinya, doa-doa perlindungan dilantunkan, dan kepedihan menyesak dada umat. Puncaknya, 5 hari sebelum wafat beliau meminta disiram air. 4 hari sebelum wafat, beliau ingin menuliskan wasiat, namun dihalangi perdebatan. Sementara itu, wasiat inti tetap ditegakkan. Menutup pintu selain pintu Abu Bakar, menjaga keikhlasan ibadah, menolak kuburnya dijadikan tempat pemujaan. Meski kondisinya makin melemah, Nabi masih sempat memimpin sholat maghrib pada hari Kamis dengan surah Al-Mursalat. Sementara pada Isya, sakitnya tak tertahan. Abu Bakar mengambil alih, menjadi imam 17 kali sholat sampai Rasulullah wafat. Aisyah pun menahan segala tangis melihat Nabi berusaha bangkit berkali-kali untuk mandi. Namun selalu pingsan akibat demam luar biasa. Inilah rangkaian akhir yang penuh duka, tangisan, namun juga penuh cinta. Ketegaran umat Islam diuji. Walau mereka ingin menampik kenyataan, isyarat perpisahan telah beliau sampaikan sejak Haji Wada. Mungkin saya tak akan berjumpa kalian setelah tahun ini di wukuf ini. Penegasan di Uhud dan Baqi' pun menambah kukuh sinyalnya.